Halo, Assalamualaikum. Saya Wulan. Saya adalah Ketua Bidang UMKM dan Ekonomi Keluarga DPN Partai Gelora. UMKM Partai Gelora ini mempunyai program yang kita sebut sebagai Yespreneur. Kalau UMKM kamu mau naik kelas, jangan lupa gabung ke Yespreneur. Kami yakin dan berharap Yespreneur akan bisa menjadi wadah UMKM yang besar dan bisa berguna bagi Indonesia, dimulai dari strata yang paling kecil, yaitu di keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yusuf Fahrija Alfanuddin dalam acara Seminar Edukasi Harian. Pada malam hari ini kita akan membahas tema positif, kreatif, dan aman di internet dengan narsum kita Bapak Rudi. Beliau ini merupakan owner dari Rumah Kreatif R3. Seperti biasa, saya ingatkan untuk yang belum subscribe channel Gelora TV, dipersilahkan subscribe dulu dan ikuti semua media sosial yang ada pada Partai Gelora. Oke, langsung aja ke Bang Rudi untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul di sini. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan dan mungkin kita sharing di sini bukan artinya saya mengajarkan teman-teman, tapi kita sharing dari pengalaman saya bagaimana untuk UMKM kelas dan juga bagaimana UMKM go digital, karena itulah yang menjadi target kita dan juga menjadi poin kita sekarang. Saya menyapa juga teman-teman, terima kasih dari teman-teman Gelora, dari terutama untuk tim admin yang luar biasa hari ini, yang mungkin sebelum saya juga udah berjalan dengan baik. Sebelumnya saya juga mohon doa dari teman-teman karena memang Kalimantan Barat sedang berduka. Udah hampir 3 minggu ini untuk daerah Sintang, Skadau dan juga sekitarnya masih belum surut dan tingginya juga masih sebatas pinggang, dan ini baru kali ini terjadi. Nah, jadi ini juga menjadi perhatian dari kita semua juga. Mudah-mudahan musibah baik juga di Kalimantan Barat dan juga di daerah lain itu bisa kita ambil hikmahnya dan juga bisa tidak menjadi korban jiwa yang lain. Itu pengantar dari saya. Tidak kenal maka tidak sayang kata orang kan. Jadi saya juga mengenalkan diri juga. Saya biasa dipanggil Bang Rudi. Kebetulan karena saya tidak pakai latar, jadi saya juga bisa sambil kenalin ini nih produk saya. Kebetulan memang saya mengkombinasikan antara basic saya adalah desain grafis. Kebetulan saya juga udah lama di bidang desain grafis, baru belajarnya itu tahun 93. Di kampung saya itu ada tuh yang jualan logo sampai ke Australia, Amerika, Eropa. Iya, makanya kita pengen edukasi bahwa enggak ada lagi bahasa katanya kita pengangguran, tapi kalau kita menguasai dunia teknologi, maka kita bisa menembus dimanapun. Ya kan, apalagi untuk desain grafis, karena basic saya mungkin akan lebih banyak mengulas tentang desain grafis. Ini mudah-mudahan akan menjadi sharing buat kawan-kawan yang lain yang belum bisa belajar, mudah-mudahan pengen belajar. Nah, untuk pengalaman kerja, saya lama di Jakarta dulu. Alhamdulillah 10 tahun di Jakarta, setelah itu saya insaf. Kata orang kan kalau udah lama di Jakarta tuh enak gajinya. Memang alhamdulillah gaji juga gede. Tapi saya insaf itu tanggal 14 April 2010. Kenapa saya insaf? Artinya bahwa saya merasa bahwa saya ini punya skill. Saya tidak mau lama-lama jadi karyawan. Jadi kalau orang yang normal itu biasanya mengundurkan diri itu akhir bulan. Awal bulan dia udah terima gaji, kemudian dia resign. Tapi kalau saya tidak. Saya resign itu tanggal 14. Karena tanggal 15 April saya ulang tahun. Jadi saya bilang ke HRD bahwa besok saya pengen jadi wirausaha. Nah, itu dulu pertama bekal dan mindset kita dulu, bahwa kalau kita pengen terjun ke dunia usaha, kita yakinkan bahwa kita itu benar-benar siap secara mental. Nggak ada lagi mikir nanti kalau saya berhenti, nanti tabungan udah cukup belum ya? Bismillah aja, saya bilang. Sampai sekarang alhamdulillah 10 tahun saya jalani menjadi wirausaha. Asam garamnya kita menikmati, yaitu naik turunnya itu, apalagi bukan ke titik nol tapi ke titik minus, dan itulah nikmatnya seorang wirausaha. Nah, kalau untuk pendidikan memang saya lama di daerah Pontianak, Kalimantan Barat. Memang aslinya saya di sana, lahir di sana, kemudian kuliah di STKS, dan kemudian mendapatlah ilmu wirausaha itu tahun 2010. Makanya saya resign. Nah, tambah lagi sekarang 2001 saya dapat dari Coach Sulan.
Kalau hari-hari saya panggil Bang Rudi dan juga aktivitas di sini sebagai penggiat media sosial dan juga penggiat digital branding, marketing. Nah, kemudian saya masuk ke materi. Poin apa sih yang kita dapat dari positif, kreatif, aman di internet? Mungkin saya tidak terlalu banyak mengurus tentang positif dan aman, karena ini mungkin ada ranahnya teman-teman yang mungkin di akademisi, karena kebetulan saya ini adalah praktisi, dan juga saya mungkin bisa bilang alumni Poncol. Kalau di Senen itu kampusnya orang desain itu di Poncol, ya Bang Yusuf, di Jakarta. Nah, jadi positif, aman ini mungkin saya akan persingkat. Saya mungkin akan lebih pertajam di kreativitas, karena mungkin nanti di sini ada teman-teman akademisi yang mungkin setelah saya mungkin akan besok atau lusa akan dipaparkan. Nah, sekilas tentang digital skill, bahwa kemampuan digital skill adalah kemampuan kita untuk melakukan aktivitas, yaitu tentang perangkat dan penggunaan teknologi. Jadi di mana kita menjaga etika kita bukan masuk ke dunia digital itu bahwa kita tuh dengan santai, dengan kita juga ada etika tersendiri yang harus kita jaga. Nah, kemudian kenapa kita harus menguasai keahlian digital? Salah satunya adalah untuk mempermudah kegiatan kita dan juga aktivitas kita, dan juga mengefisiensikan sumber daya kemampuan kita untuk masuk ke dunia digital. Nah, hadirnya digital ini minimal paling tidak adalah membawa hal-hal yang sifatnya positif. Ini adalah positifnya kenapa kita masuk ke dunia digital. Intinya bahwa kita itu sebelum masuk baik UMKM ke jualan online atau teman-teman mau mulai belajar di ini, kita balik dulu bahwa dunia digital itu positif sebenarnya, baik untuk kita karena manfaatnya untuk kepada tujuan-tujuan positif. Tapi kalau kita melihat nyata kita masuk ke dunia digital, kita masuk ke WA malah jadi bertengkar sama teman, kemudian juga kita malah ikutan hoak dan juga manas-manasin, ngomporin di media sosial, berarti kita udah keluar dari jalur kita secara positif. Nah, itu kita balik lagi ke diri kita sendiri. Jadi sebelum kita masuk ke dunia digital, kita pikirkan dulu bahwa kita harus bisa memberi manfaat buat orang banyak, dan kita bisa mendapatkan manfaat yang banyak juga dari dunia digital. Nah, dampak positifnya yang sudah kita lihat tentang internet, atau itu bisa lihat bersama bahwa di sini akan memudahkan kita berkomunikasi. Kayak saya dengan Mbak Reni di Kepri, yang tadinya tidak tatap muka, ternyata kita bisa kenal dengan Bang Yusuf dan juga teman-teman yang lain. Nah, di sini kita memudahkan mencari informasi, dan yang paling penting adalah bagaimana kita menghasilkan income, yaitu kita memudahkan bertransaksi bisnis. Dari saya di Kalimantan, mungkin dengan adanya teman di Kepri, ada teman di Lampung, ada teman di Aceh, atau teman di Bandung, kita bisa melempar produk kita. Nah, inilah sisi positif yang harus kita tanamkan dulu dalam diri kita, bahwa internet itu membawa hal yang positif. Selain komunitas tidak terbatas, konten, dan juga kita mendapat banyak informasi dari layanan umum, kita banyak mengenal hal-hal yang baru, mendapat informasi yang baru, dan juga kita bisa berkarya. Seperti saya, seperti seorang seniman kreatif, disinilah saya menuangkan ide-ide kreatif saya, dan juga bagaimana karya-karya saya bisa membantu teman-teman, walaupun juga saya juga butuh juga masuk juga untuk menambah uang dapur. Nah, dampak negatif juga tetap ada di dunia internet, yaitu akan menjadi beban pengeluaran. Kenapa saya bilang saya tekankan biaya pengeluaran? Karena kalau kita tidak menjadikan dunia digital ini positif, maka kita hanya menghabiskan dana kita untuk mengeluarkan membeli kota, kemudian membayar spidi. Dalam 1 bulan kita tidak ada dapat poin apa-apa. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa di dunia internet kita bisa terjadinya penipuan, terjadinya hoax, adanya cyberbullying, dan juga banyaknya video-video yang sifatnya mungkin tidak layak kita lihat atau anak kita lihat, dan juga membuat kita jadi antisosial. Nah, kecanduan pada internet ini juga mau kita batasi. Makanya kita ambil dulu sisi positifnya, bagaimana caranya agar kita masuk ke dunia digital itu menjadi positif. Caranya mengedukasi diri kita, kemudian menyaring, dan yang paling penting adalah jarimu adalah harimaumu. Itu yang kita jaga, bahwa dengan jarimu harimaumu, bahwa kita bisa menjadi positif atau kita bisa masuk ke sel penjara. Nah, itu hati-hati yang kita harus jaga dulu. Nah, kemudian apa saja sih yang harus kita lakukan di dunia internet? Yaitu kita harus menangkal cyber fraud, yaitu fraud, yaitu kita harus
jangan terlalu mudah untuk men-sharing, menerima dan like. Kita juga harus hati-hati, jangan sampai kita menjadi membuat panas suasana. Lebih baik kita lebih ke positif aja. Misalnya bisnis ya usaha, kita lebih ke usaha bisnis aja kita. Kemudian menangkal cyberbullying. Ini menjadi perhatian juga dari pemerintah, karena ini juga kalau seandainya anak kita mendapat cyberbullying, kita minta agar dia bercerita pada orang tuanya atau pada gurunya. Nah, ini saya tidak terdalam benar karena mungkin saya lebih banyaknya ke kreativitas. Nanti ini akan dijabarkan. Nah, yang harus untuk keamanan, tadi kan kita udah positif, sekarang saya loncat ke keamanan. Sebelum kita masuk ke dunia digital atau kita ke bisnis desain atau bisnis ke usaha kita harus jaga pribadi kita dari serangan-serangan dari luar, yaitu kita menjaga dengan password yang mudah, yang susah ditebak, kemudian melogout media sosial saat kita menggunakan. Seandainya kita misal ada di wifi orang, kita minta passwordnya lebih baik. Setelah selesai kita keluar, dan juga jangan sampai kita langsung matikan. Kemudian menjaga pribadi dan juga mengupload foto-foto yang dapat merugikan kita sendiri. Dan juga memberikan informasi, terutama OTP. Nah, itu OTP itu memang adalah rahasia antara kita sama Tuhan, biasa teman-teman di dunia digital. Oke, untuk positif, aman sudah saya ulas, walaupun singkat, tapi saya lebih akan banyak ke kreativitas. Nah, mungkin ini menjadi informasi buat teman-teman juga, mungkin juga bisa disampaikan ke teman-teman yang lain dari materi saya ini. Mungkin dengan recording ada di sini, teman-teman di YouTube juga ada yang melihat ya, Bang ini. Jadi ada 8 skill yang diantaranya ada 8 skill, bukan 8 skill ya, diantaranya ada 8 skill yang memang dibutuhkan di era digital. Diantaranya apa aja? Nah, di 8 skill ini saya mungkin akan lebih mengulasnya ke desain kreatif. Jadi ini sepintas bahwa untuk masuk ke dunia digital, apalagi nanti kita sekarang udah masuk ke 4.0 menuju ke 5.0 atau 5.0, itu persiapan kita memang benar-benar harus matang. Terutama paling tidak kita bisa juga menguasai bahasa Inggris walaupun pakai translate di Google ya. Dan juga kita juga mempunyai kemampuan untuk menulis, menguasai Microsoft Office kalau yang belum kita pelajari. Dan juga kita mempelajari juga negosiasi bagaimana caranya untuk membangun brand dan menambah kemampuan kita dalam bekerja sama dengan orang lain untuk meningkatkan kemajuan kita di bidang usaha. Kemudian juga kemampuan kita untuk mengolah video grafis, baik itu dari Android atau dari PC atau laptop. Kemudian kemampuan kita untuk memotret atau di dunia fotografi. Karena ini dibutuhkan untuk seandainya kita masuk ke dunia jualan, maka kita membutuhkan adalah angle foto yang benar-benar kita harus kuasai. Dan kedua, yang selanjutnya adalah tentang jualan online. Nah, di sini mau kita perhatikan antara e-commerce, kemudian marketplace dan juga toko online, itu harus kita benar-benar bisa bedakan bahwa e-commerce itu apa, marketplace itu bagaimana, dan juga toko online itu adalah kita sendiri yang membuat. Nah, kemudian yang paling penting yang mungkin akan saya ulas dan akan bermanfaat buat teman-teman di UMKM ini adalah creative design. Di mana creative design ini adalah sebuah skill atau kemampuan untuk mengolah sebuah objek atau ini menjadi sebuah kayak foto, logo dan lain-lain. Disinilah kemampuan kita untuk menguasai benar-benar dan ini akan menjadi mata pencarian kita bagi mereka yang benar-benar menguasai desain grafis. Apa aja yang menjadi poin-poin penting di dalam desain grafis, yaitu saya ambil beberapa item. Ini mohon maaf bagi teman-teman mungkin yang di bidang creative design. Saya mungkin karena kebetulan saya memang bermainnya lama di Corel, maka Corel Draw ini adalah pengolahan gambar atau pengolahan objek yang kita bisa buat. Dan ini benar-benar harus dikuasai. Kenapa kita harus kuasai? Minimal kalau ingin masuk ke dunia grafis, kita paling tidak menguasai ada jiwa seninya. Kemudian kalau untuk Photoshop adalah kemampuan kita untuk mengolah gambar dan lain-lain. Nah, selain di PC dan laptop, kita juga ada sekarang udah mulai adanya di HP atau Android, yaitu seperti PixArt dan juga Canvas. Dan memang dianjurkan dan saya sarankan adalah gunakan laptop. Karena apa? Daya tangkap kita, daya insting kita untuk mengolah promo kita itu lebih kuat itu di laptop dengan PC. Nah, kemudian untuk apa sih kemampuan kita di bidang seni grafis?
Walaupun seandainya misal kayak Mbak Reni, wah Bang, udah umur saya gini, gimana saya mau belajar, kan gitu. Dengan saya gini, saya aja megang laptop juga bergegar kata orang kan. Ya enggak apa-apa, sebenarnya minimal bukan kita artinya anti desain grafis atau saja kita enggak tahu. Minimal dengan kita udah tahu bahwa sulitnya orang kreatif itu membuat ide kreatif itu menjadikan kita tuh bisa menilai bahwa kemampuan seni grafis itu adalah penunjang kita untuk di dunia grafis. Nah, salah satunya adalah gimana kita membentuk adalah packing produk kreatif. Nah, ini mungkin saya tidak mengajarin teman-teman yang sudah punya usaha, tapi ini beberapa yang mungkin saya lihat dan saya pantau dan juga sebagai kemampuan saya juga untuk insting saya di bidang kreatif seni, bahwa sebenarnya pangsa pasar yang bisa kita tembak itu adalah packaging yang sifatnya itu agak unik. Kita biasa ngelihat kayak standing ports seperti ini, sering kita lihat ada teman-teman dengan konsep desain yang biasa, akhirnya pasarnya masih agak sepi. Nah, tapi kalau kita ngelihat seperti ini, misalnya kita memberi sebuah tas. Nah, ini seperti kayak panda atau beruang, atau ini tangan itu langsung menyentuh dengan yang lain. Nah, contoh misalnya kayak standing ports ini kan tahu bulat, dia seperti tertawa. Dan ini begitu kita simpan di display, ini udah menarik perhatian. Nah, inilah menjadi poin kita untuk di bidang packaging produk kreatif. Nah, kemudian contoh yang lain juga. Nah, misalnya kita lihat dari ini, kalau Bang Yusuf atau teman-teman yang lain, kalau kita melihat ini kita langsung tertawa sendiri. Kok bisa ya? Jadi di sini ini transparan. Jadi produk dia yang coklat ini itu menjadi background untuk rambut. Jadi gitu orang lihat ini jualan kribo, ya kan? Ini menjadi unik dan kreatif. Kenapa saya pernah bilang juga ke teman-teman UMKM, lebih baik teman-teman UMKM fokus aja lah ke usahanya. Untuk urusan desain biarkan kami orang-orang kreatif yang akan membuatkan sesuatu yang wah, yang biasa menjadi luar biasa. Nah, seperti inilah. Karena daya nalar dan juga insting orang-orang kreatif itu mungkin akan membantu seperti ini. Kita membuat agak-agak berbeda. Berbeda dengan packaging dan juga display-display yang bisa kita tampilkan secara online. Nah, contoh yang lain juga, salah satu yang harus kita perhatikan adalah perbedaan antara desain grafis dan juga desain imaging. Nah, kebetulan basic saya kuat itu adalah di desain imaging. Desain imaging atau biasa dibilang manipulasi desain, ini menampilkan desain itu bukan seperti kalau ini sifatnya display atau player. Makanya kenapa kalau di komunitas teman-teman kreatif yang biasa kita buat kayak di Canva, kemudian di PixArt itu mungkin lebih ke digital, lebih ke desain player atau desain branding atau promosi. Karena di sini kemampuan kita untuk mencari konsep itu lebih diutamakan, yaitu 70% ide. Nanti saya punya produk pisang. Kira-kira desainnya nanti mau saya buat apa ya? Nah, makanya bekal juga buat teman-teman yang ada di sini, bahwa rasanya sebelum kita membuat, kita harus mempunyai sebuah konsep yang harus kita lihat juga. Nah, kalau digital imaging, ini adalah kemampuan seorang kreator seni itu melihat sebuah produk. Nah, mungkin daya tangkap kita untuk melihat dari kamera itu bisa. Dan kita membuatlah dengan konsep display. Nah, tapi kalau diserahkan ke orang kreatif yang lebih memegang digital imaging, maka dia akan membuat seolah-olah gambar yang ada tadi yang biasa itu menjadi hidup dan menjadi kayak begini. Ini seakan-akan ini dipotong kemudian keluar isinya. Nah, kemudian barulah kita masuk ke materi-materi display. Ini biasanya memang perlu sebuah. Kenapa saya tadi bilang ide seorang digital imaging ini hanya 30% idenya? Karena dia udah dapat materi dari konsep yang kita kasih oleh konsumen, atau seandainya kolaborasi antara desain grafis dan juga digital imaging. Ini sama-sama induknya itu adalah desain grafis, tapi cabangnya itu ini adalah desain player, ini adalah digital imaging. Nah, contoh digital imaging yang lebih wah lagi adalah seperti ini nih. Nah, ini adalah digital imaging. Ini kemampuan yang tadi saya bilang bahwa digital imaging ini mendapat materi seperti ini, dia tidak perlu lagi berpikir ide. Yang dia perlukan adalah kemampuan skill di bidang Photoshop, di mana dia mencari efek-efek yang lain agar gambar yang tadinya biasa itu hidup.
Nah, di sini dengan desain yang biasa seperti tadi, saya coba membantu menjadi sebuah digital imaging. Dan ini akan mengangkat sebuah target pasar yang ada ke pelalawan dan juga mungkin juga ke yang lain. Mungkin teman-teman yang ada di sini, saya pengen membekali adanya kalau seandainya kemampuan grafisnya kurang bisa dipelajari, manfaatkan adanya remote background. Manfaatkan remote background karena ini juga memudahkan kita saat kita memfoto, kita bisa membuang background. Mungkin tapi kadang-kadang ada beberapa yang tidak sempurna. Itu bisa nanti minta bantu sama orang kreatif. Jadi fungsi remote background ini untuk menghilangkan objek agar kita nanti membuat desain itu agar lebih mudah baik di kanvas dan yang lain. Dan kedua, saya membekali juga teman-teman dengan adanya biasanya kan kita melihat YouTube. Di situ kita kadang-kadang pengen mendownload. Kita biasanya pakai beberapa software, tapi ini saya memberikan tips tinggal menambahkan SS di depan YouTube. Jadi seandainya kita sedang melihat YouTube, ya kan www.youtube dan lain-lain. Nah, untuk yang menggunakan PC dan juga laptop, tinggal menambahkan SS di depan kalimat YouTube. Maka secara otomatis nanti kalau kita enter akan masuk ke download dari YouTube ini. Selain remote background dan YouTube, saya juga pengen teman-teman juga mempelajari dan juga memanfaatkan yang namanya katalog digital. Katalog digital ini berawal dari Flipbook. Flipbook artinya sebuah software yang digunakan untuk media belajar dan mengajar. Flipbook ini bermanfaat sekali seakan-akan kita membaca tulisan dan juga kita melihat aktivitas yang bisa kita share. Kendala dari UMKM ini adalah kadang-kadang mereka pengen jualan jilbab, mereka menjualan baju, menjualan apa. Mereka di grup WA itu menyerbu dengan gambar-gambar, dengan video-video. Akhirnya mereka kena ban atau kena marah dengan admin. Nah, dengan adanya katalog digital ini bisa dipelajari. Mungkin nanti kalau tidak salah dari Mbak Mutia udah menjadwalkan saya mungkin di next session di Yespreneur saya akan coba praktekkan Flipbook ini. Jadi ini adalah sebuah buku digital yang bisa kita pindahkan ke online. Jadi nanti kita akan menjual itu dengan men-sharing linknya aja. Nah, yang buat pengen UMKM yang sudah saya buatkan ini bisa lihat di ketik bit.ly R3 buku digital. Itu udah muncul nanti. Nah, satu lagi yang ini lagi tren di dunia online, mungkin tidak diperhatikan sama teman-teman karena saya juga memperhatikan perkembangan teknologi, yaitu ada dua yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh teman-teman, baik secara pakai HP atau pakai desktop, tapi saya sarankan pakai desktop, yaitu adanya BioLink. BioLink ini hampir sama dengan kayak Linktree, di mana kita menitipkan link-link kita ini di sini. Dengan adanya BioLink ini akan menjadi manfaat buat teman-teman yang sedang jualan online. Misalnya di sini link untuk ke IG, link untuk display produk. Seandainya misalnya saya ambil misalnya membuat postingan di Instagram. Nah, link yang ada di Instagram gambar itu bisa kita pasangkan di sini. Produk terbaru kita misalnya, atau kita posting di Facebook. Kita udah buat materi panjang di Facebook, kita buat postingan. Nah, link dari gambar itu kita pasang di sini. Manfaatkan BioLink ini gratis. Nah, yang kedua yang sangat dibutuhkan dan juga saya bilang bermanfaat buat teman-teman adalah Desti. Ini ada dua Desti ini. Desti ini ada dua, Desti Patch dan Desti Store. Apa sih perbedaannya, Bang? Perbedaannya adalah Desti Patch ini kita menampilkan seperti BioLink. Jadi kita hanya menampilkan gambar-gambar. Tapi kelebihan sekarang teknologi yang ada di Desti Patch ini adalah kita bisa menampilkan video yang kita ada di YouTube. Dan kita bisa menampilkan gambar-gambar kita juga semuanya. Dan bisa kita transaksi langsung klik link langsung ke WA. Nah, ini Desti Patch. Outputnya adalah menjadi web. Menjadi web personal kita, tapi tetap ada Desti. Nggak apa-apa, saya bilang. Tapi kalau buat teman-teman yang low budget, mungkin saya sarankan gunakan Desti Patch untuk menambah alat tempurnya di online, jualan online-nya. Tapi kalau memang kita mempunyai anggaran dana, ya silakan pakai coding yang ada di landing page. Jadi ini seperti landing page ya. Nah, yang kedua, saya membekali teman-teman dengan Desti Store. Desti Store ini dia kalau seandainya teman-teman udah punya akun di blibli.com, kemudian yang di jualan-jualan marketplace,
ini akan langsung menjadi seperti jualan online. Kita mempunyai kayak toko online sendiri di sini. Dan ini gratis semua. Dan kita mempunyai 5 pembuatan di sini gratis. Nah, mudah-mudahan Desti ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang mungkin mulai masuk ke bisnis online. Nah, yang selanjutnya yang saya pengen bekali teman-teman, seandainya Bang, saya udah buat Desti Pets. Kemudian saya malulah, seandainya ada tulisan Desti. Saya pengennya kalau ada dana, saya pengen beli domain. Di Singapura misalnya kan beli domain atau hosting misalnya kayak renipecelele.com gitu kan, bisa, tapi kita harus siapkan dana. Nah, makanya salah satu yang pengen saya sarankan yaitu adanya 2 hal, yaitu Bitly dan juga Google Map. Ini mudah-mudahan teman-teman UMKM yang ada di Gelora terus bersemangat dengan Smart Geloranya memanfaatkan Bitly. Bitly ini adalah bermanfaat untuk mempersingkat tulisan kita. Kita sering kadang-kadang menghadiri sebuah presentasi, kita diundang teman dalam online, ketik Bitly titik. Nah, ini seperti saya ini kan, kalau kita membuat Google Map, maka kita akan mendapat link yang panjang dari Google Map, ya. Kita dapat yang panjang. Mungkin kalau kita copy kepanjangan, makanya kita bisa singkat dengan Bitly. Kita masuk ke Bitly, bisa daftar gratis, maka kita singkat Bitly lokasi kita. Nah, ini akan memudahkan orang untuk tinggal ketik aja langsung, ini langsung linknya ke sini. Kenapa juga saya membekali agarnya teman-teman tuh juga menggunakan Google Map? Karena kalau kita itu sedang jualan dan transaksi, kadang-kadang share log dong, Mbak Mega, lokasinya saya pengen ambil barang atau saya pengen berkunjung. Kadang-kadang begitu satelit itu bergerak, itu hanya berapa mili, tapi pengaruhnya ke sini itu luar biasa. Kita akan berpindah agak jauh. Mungkin teman-teman punya pengalaman ya, punya pengalaman sendiri bahwa dengan kita men-share log dari WA, kadang-kadang kita itu akan lari posisi rumah kita dengan posisi di lokasinya. Maka di sini saya sarankan pasanglah Google Map dari HP kita bisa kok menggunakannya di sini. Makanya nanti kalau sudah keluar dari Google Map, maka kita pasang dengan Bitly. Mungkin saya pengen sharing ke teman-teman agar ini bisa bermanfaat, yaitu salah satunya seperti kemarin saya pernah bilang bahwa kalaupun kita udah membuat desain yang bagus, kita udah membuat postingan yang menarik dan juga yang lain, tips saya adalah transaksi menghasilkan interaksi kita menghasilkan transaksi. Jadi kalau kita mempunyai akun di Facebook dan juga di IG, semudah gerakkanlah hati kita untuk minimal komen, minimal beri jempol, minimal kita juga bilang oke, mantap dan lain-lain. Sehingga teman juga akan mendatangi dan mengunjungi postingan kita. Maka adanya terinteraksi, maka akan menghasilkan transaksi. Nah, kemudian perlu kita sharing. Dengan kita memberikan konsultasi juga sama teman, kita berbagi cerita sama teman, maka kita akan menghasilkan selling. Kita menjadi intens sama dia. Dan kalau kita sering eksis juga, maka akan menghasilkan laris. Jadi perbanyaklah interaksi akan menghasilkan transaksi, perbanyak sharing akan menghasilkan selling, perbanyak eksis akan menghasilkan laris. Mungkin sedikit lagi saya ulang tentang skill, yaitu kalau memang kita punya kemampuan di PC, kita gunakan laptop, kita belajarlah Corel, Photoshop, ada juga Illustrator, ada juga freehand. Nah, kalau tidak, kita pakai PixArt dan juga yang lain. Selain ini juga kita bisa juga belajar editing foto dan video. Dan ini adalah video-video hasil-hasil kreatif yang bisa mengangkat kemampuan untuk bisnis teman-teman yang lain, dan juga digital imaging yang mungkin akan menjadi 3 tahun ke depan, saya bilang akan menjadi favorit, akan menjadi media promosi kita nanti. Dan ini bekal saya adalah gunakan remote background untuk menghasilkan sebuah karya, dan juga gunakan juga untuk mendownload video, katalog digital, Biolink, Desti, dan juga Bitly. Mungkin dari saya itu dulu. Saya tutup juga dengan kifarah majelis bahwa subhanallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang baik itu yang saya bacakan itu dan juga saya ungkapkan itu datangnya dari Allah. Kesalahan dan tadi seperti speed yang cepat itu dari saya sendiri. Terima kasih buat teman-teman. Mudah-mudahan sharing saya ini bermanfaat. Saya tidak mengajari, tapi kita menjadi maju, tetap bergelora, membuat UMKM tumbuh, Indonesia maju. Dan juga terima kasih buat konsulan
dan teman-teman dari HRA Academy Batch 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rudi atas materinya ya. Kita sapa dulu Coach Wulan. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suhu saya, Oke, materinya keren. Jadi harus ini ya, update. Terus copywriting dong berarti itu Bang. Iya. Belajar nulis ya. Karena memang kalau followernya banyak, agak repot juga sih jawabin semua Bang, gimana tuh. Tapi tetap harus dijawab ya. Oke, ya memang betul yang diomongin Bang Rudi ya. Jadi interaksi itu sangat diperlukan karena itu menambah komen dan juga akan menambah curious ya. Curious dari akun kita itu ngapain, jualan apa dan sebagainya. Nah ini kayaknya sih kalau bicara mengenai copywriting memang ada teknik tersendiri. Saya pikir mungkin Bang Rudi nanti kalau bisa ngajarin komen-komennya itu harus seperti apa nih untuk yang jualan. Terus bagaimana membuat captionnya sekalian. Kalau memang mau buka promo, mau buka jualan gitu, bisa ya Bang ya? Jadi ini copywritingnya gitu. Nggak apa-apa, nanti bisa collab sama itu. Ada tuh di situ yang jago marketing, ada namanya Pak Zainal. Jadi nanti bisa kolaborasi dengan Bro Zainal, ya Sekbid kita terutama. Nah, kurang lebih gitu. Nah, teman-teman Yespreneur, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Ya, jadi Yespreneur itu adalah wadah komunitas UMKM, program UMKM dari bidang UMKM dan ekonomi keluarga dari Partai Gelora, tapi kita memang fokusnya untuk meningkatkan neraca rumah tangga. Jadi ayo join Yespreneur, siapapun kamu, dimanapun kamu. Jadi kita sama-sama untuk meningkatkan neraca rumah tangga dan tentunya ini adalah tujuan dari kita semua yang ingin menjadikan ekonomi UMKM menjadikan pilar ekonomi di Indonesia. Nah, terima kasih buat Bang Rudi. Bang Rudi ini adalah mentor HR Academy Batch 2 paling aktif dan terbaik lagi. Jadi saya sengaja culik Bang Rudi untuk pinjam di Yespreneur ini. Oke, terima kasih. Silakan Pak Yusuf. Oke, terima kasih Coach Wulan atas motivasinya dan terima kasih udah menyempatkan hadir biarpun Coach Wulan lagi sibuk-sibuknya ya. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua dan kepada narsum kita Bang Rudi dan Coach Wulan yang telah menyempatkan hadir sedangkan dia lagi sibuk-sibuknya juga. Sebelum acara saya tutup, saya mau ingatkan lagi silahkan subscribe channel Gelora TV dan media sosial lainnya. Oke, akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.